Memang seru ya bun, menjalani kehamilan. Karena selain menanti kehadiran Debay, Bunsai dan ayah pasti juga penasaran dengan jenis kelamin Debay. Dari sinilah banyak bermunculan kepercayaan turun-temurun yang mengaitkan antara kondisi kehamilan dengan jenis kelamin Debay. Nah, ayo sudah tahu belum mana yang mitos, mana yang fakta? Ikuti pembahasannya di sini ya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu di channel YouTube ini dan nyalakan loncengnya sehingga Bunsai nggak ketinggalan video-video menarik lainnya yang akan tampil di Nisapedia. Mitos yang pertama, katanya mual dan muntah parah artinya Debay berjenis kelamin perempuan. Nah, mitos atau fakta nih kira-kira? Jadi ternyata ada penelitian yang telah menunjukkan bahwa kadar hormon pada wanita tidak berubah berdasarkan jenis kelamin Debaynya. Sebaliknya, Bunsai akan lebih berpengaruh pada kadar hormon bayi. Baik bayinya perempuan maupun bayi laki-laki akan dilahirkan dengan jumlah estrogen yang tinggi dalam sistem mereka berkat hormon kehamilan Bunsai. Artinya, anak perempuan atau anak laki-laki tidak akan menyebabkan mual atau muntah yang berbeda akibat hormon. Di sini penting juga untuk Bunsai ketahui bahwa mual dan muntah saat hamil disebabkan oleh efek hormon Human Chorionic Gonadotropin atau HCG, di mana hormon ini mulai diproduksi setelah sel telur yang telah dibuahi menempel pada lapisan rahim. Kemudian untuk sebagian besar ibu hamil, mual dan muntah biasanya mereda antara minggu ke-12 dan 16, dengan gejala paling buruk dari minggu ke-8 sampai 14. Mitos yang kedua, katanya bentuk perut Bunsai kalau bulat itu hamilnya perempuan, tapi kalau misalkan mancung ke depan hamilnya laki-laki. Ini tuh sering banget ya dikaitkan dengan jenis kelamin Debay. Memang bisa saja benar, tapi sifatnya adalah kebetulan. Jadi ini mitos. Karena ukuran maupun bentuk perut Bunsai yang sedang hamil tidak dapat menentukan jenis kelamin Debaynya. Karena bentuk perut saat hamil ditentukan oleh otot perut, rahim, dan juga posisi Debay yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, setiap wanita bisa memiliki bentuk perut yang mungkin berbeda-beda saat hamil. Perlu Bunsai ketahui pula bahwa posisi janin bisa berubah seiring bertambahnya usia kehamilan, sehingga bentuk perut akan turut juga berubah. Contohnya ketika misalnya punggung janinnya berada di depan perut nih, maka perutnya akan terlihat membesar. Namun ketika punggung bayinya sejajar dengan punggung Bunsai, maka kandungan akan terlihat sedikit mengecil. Mitos yang ketiga, katanya kalau mau hamil anak laki-laki harus sering mengkonsumsi daging. Nah, ini mitos atau fakta nih? Kadang-kadang salah satu upaya yang dilakukan untuk memiliki Debay dengan jenis kelamin tertentu biasanya dilakukan dengan mengatur pola makan tertentu. Namun apa benar ya pola makan tertentu dapat menentukan jenis kelamin? Nah, ini juga mitos. Karena baik pria ataupun wanita memiliki kromosom seks, yang mana pria biasanya memiliki satu kromosom X dan satu kromosom Y, sedangkan wanita memiliki dua kromosom X. Ketika sel telur atau sperma dibuat, ia hanya mendapatkan salah satu kromosom X, tapi pria bisa membuat sperma X ataupun Y. Maka selama pembuahan tergantung nih sperma pemenang tadi. Kalau misalnya ternyata hasilnya XY, Bunsai dan ayah akan mendapatkan anak laki-laki, tapi kalau XX akan mendapatkan anak perempuan. Itu artinya jenis kelamin Debay akan ditentukan dari kromosom yang membuahi sel telur tadi. Artinya jangan hanya mengandalkan pola makanan sebagai satu-satunya faktor penentu karena itu mitos ya. Nah, mitos yang selanjutnya adalah soal detak jantung. Katanya kalau detak jantung di bawah 140 kali per menit, anaknya akan laki-laki. Ini mitos atau fakta kah? Nah, banyak hal yang sering dikaitkan dengan jenis kelamin Debay termasuk detak jantung ini. Katanya kalau detak jantung Debaynya 140 kali per menit, artinya kemungkinan berjenis kelamin laki-laki. Nah, ini juga mitos karena berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa detak jantung Debay apapun jenis kelaminnya cenderung sama. Nah, faktanya detak jantung janin normal memang berfluktuasi antara 110 sampai 160 kali per menit. Hasil pengukuran tersebut bahkan bisa bervariasi tergantung dari usia kandungan, kemudian kondisi kesehatan Bunsai dan Debay. Misal lagi demam, ini otomatis kadang-kadang akan sedikit bertambah. Kemudian aktivitas janin dalam perut nih, kalau lagi aktif bisa juga dan jantungnya itu meningkat. Atau misalnya ada kontraksi, timbulnya kontraksi kadang juga bisa meningkatkan denyut jantung janin.
Mitos selanjutnya katanya tentang ngidam makanan manis pertanda anaknya perempuan. Nah, ini mitos atau fakta kah? Karena zaman dulu teknologi ini sangat terbatas ya, terutama dalam hal medis. Maka tak heran banyak hal yang dikaitkan dengan jenis kelamin di bayinya. Termasuk bagaimana selera makan calon ibu selama hamil. Sayangnya memang tidak terbukti keinginan makan makanan manis dengan jenis kelamin perempuan ini ada kaitannya. Keinginan untuk mengkonsumsi makanan tertentu ini bisa jadi merupakan bentuk untuk meredam ketidaknyamanan juga nih selama hamil. Mungkin kadang rasa kurang enak pada lidah atau mual, kemudian juga kekhawatiran untuk menjadi orang tua baru. Jadi bonsai serta ayah membutuhkan perhatian ekstra yang diwujudkan dalam permintaan makanan yang spesifik. Jenis makanan yang diinginkan juga tergantung pada selera masing-masing. Ada yang maunya lagi pengen asin nih, atau ada yang suka manis, ada yang suka pedas, atau asam. Jadi ngidam makanan apapun tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin di bayinya. Kemudian mitos selanjutnya adalah katanya kalau bonsainya seneng dandan tandanya bayinya perempuan, tapi kalau nggak pernah mandi katanya laki-laki. Nah, sering dapat nggak sih pertanyaan serupa dari misalnya teman-teman nih tentang jenis kelamin di bayinya, terus menyimpulkan dari penampilan kita. Nah, kepercayaan ini juga seringkali dikaitkan dan diyakini oleh banyak pihak, padahal ini mitos. Karena kondisi kulit atau kesukaan bonsai berdandan pada saat hamil tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin bayi yang ada dalam kandungan. Perubahan kulit yang terjadi selama masa kehamilan memang merupakan salah satu faktor kehamilan yang wajar terjadi dan akan menghilang setelah persalinan. Selain itu, bonsai juga suka dandan atau sebaliknya sebenarnya lebih karena faktor keinginan semata. Ada yang ingin tampil cantik, ada juga yang lagi males-malesnya deh gitu. Yang jelas, jenis kelamin sebenarnya ditentukan oleh kromosom sang ayah tadi. Bila kromosom X dari sperma ayah bertemu dengan kromosom X dari sel telur ibu, maka bayi dipastikan perempuan. Namun sebaliknya, jika emang Y dan juga X, maka bayinya akan menjadi laki-laki. Nah, kita tetap perlu memperhatikan ya aspek dari hygiene atau kebersihan diri. Jadi jangan juga terus karena pengen dibilang laki-laki terus kitanya jadi nggak mandi. Nah, ini justru bisa menyebabkan infeksi pada kulit dan bisa membahayakan bonsai sendiri. Jadi tetap perhatikan penampilan dan jaga supaya kita tetap bersih dengan mandi 2 kali sehari. Jadi bonsai ya namanya mengharapkan atau menebak jenis kelamin bayi sih boleh-boleh aja ya. Tapi ingat, jangan sampai hal tersebut membuat bonsai jadi mengabaikan aturan yang baik selama kehamilan. Hal tersebut penting untuk dilakukan, misalnya untuk selalu mengkonsumsi makanan yang sehat, kemudian kandungan nutrisinya juga diperhatikan yang baik. Jadi, tidak hanya baik untuk kesehatan bonsai, tapi juga akan baik untuk kesehatan bayi. Jadi konsumsi ya pola makanan yang seimbang dengan nutrisi gizi seimbang, jadi pertumbuhan dan perkembangan bayinya bisa mencapai tahap yang optimal. Semangat!